Oke, selamat pagi Mitra NASA dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ya, nanti bisa dicek dulu ya, kita cross check dulu suaranya. Kemudian teman-teman boleh absen dulu ya, dari mana ini yang sudah menunggu menantikan live kita pada pagi hari ini terkait dengan budidaya kolam ikan ya, intensif dengan terpal bundar ya. Ada banyak orang juga yang bilang bioflok ya. Hanya saja memang untuk mencapai bioflok kita memang upayakan ke sana, tapi ini masih semi ya. Nanti kita bisa jelaskan, kemudian kita bisa lihat langsung teknologi NASA apa yang digunakan, kemudian bagaimana kepadatan tebarnya, kemudian perkembangannya juga seperti apa. Nanti kita bisa lihat juga, bisa kita timbang ya. Nah, nanti boleh kalau ada yang request sampling ya, kurang lebih ini umur 1 bulan ya untuk ikan lelenya. Kemudian untuk ikan nilanya ini baru sekitaran 2-3 minggu ya, 2-3 minggu, tapi sudah luar biasa besarnya. Ya, silahkan ya, bisa komen-komen dulu ya, boleh dilihat, bantu untuk memberikan feedback di suara ya, apakah sudah jelas atau kurang jelas atau seperti apa, silahkan. Atau bisa juga absen dulu ya, dari mana aja ini pagi hari ini teman-teman dimanapun berada, sobat-sobat agro ya. Memang di sini kita ada berbagai macam jenis ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin penasaran ya, ada yang sudah tahu atau mungkin banyak juga yang belum tahu ya. Banyak juga yang belum tahu akan ada apa atau sebenarnya di selatan kantor pusat PT Natural Nusantara Yogyakarta. Nah, memang saat ini kita lagi tahap pembangunan showroom agro kompleks, sehingga teman-teman Mitra NASA dimanapun berada nanti bisa langsung belajar ya terkait dengan produknya langsung di kantor NASA, nanti bisa di ruangan, kemudian cara aplikasinya nanti bisa langsung juga di satu tempat yang sama di kantor NASA dengan praktek ke perikanan dan juga pertanian terkontrol ya. Ini dalam hal ini adalah greenhouse. Memang kita mengawali showroom agro di kantor NASA ini dengan pertanian dan juga perikanan ya. Nanti insya Allah juga akan terus inovasi berkembang ya, untuk siapa? Untuk Mitra NASA semuanya, untuk makin semangat, makin bisa memberikan materi, kemudian juga konten-konten dan juga keyakinan ya, bahwa memang ya ini produk NASA itu bagus, kita terapkan sendiri di kantor NASA, hasilnya juga luar biasa ya. Jadi kita mengawali dari perikanan dan juga pertanian ya. Untuk pertanian mungkin belakang kita terlihat greenhouse ya. Greenhouse ya, ini kita ada 3 bangunan greenhouse masing-masing dengan luas 9 kali 41 yang besar ini ya. Yang pertama 9 kali 41, kemudian ada 2 greenhouse yang lebih kecil lagi ya, yaitu 6 kali 21 ya. Ini masih proses pembangunan, insya Allah selesai di bulan ini, dan juga bulan depan mulai persiapan instalasi dan juga penanaman, sehingga nanti insya Allah langsung kita tanduri ya, kita tanami dengan budidaya melon ya, baik secara vertigasi maupun hidroponik, sehingga nanti kita bisa lihat, teman-teman Mitra NASA bisa adopsi, bahkan bisa juga modifikasi, bisa terapkan di berbagai wilayah tempat tinggalnya ya. Jadi nanti ada yang sistemnya hidroponik, ada juga nanti yang pakai polybag ya, polybag tanah, nanti kemudian dengan sistem dialiri atau biasa disebut dengan vertigasi ya. Tunggu ya, tunggu, insya Allah nanti ada launchingnya. Siapkan juga teman-teman, nanti di bulan April insya Allah nanti kita akan launching showroom agro untuk bisa hadir di kantor NASA untuk bisa melihat langsung. Itu kemudian yang perikanan ya, kita bisa lihat di sini di belakang saya ada 6 kolam ikan ya. Ada kolam terpal bundar yang masing-masing ini diisi oleh komoditas ikan yang berbeda. Ya, ada kemudian 2 kolam kita sekarang sudah running budidaya ikan lele ya. Tadi kurang lebih sudah hampir 1 bulan, genap 1 bulan ya. Kemudian yang kedua ada ikan nila. Kemudian juga ada ikan patin ya, sebelah kanan saya ini.
Kemudian sedang kita siapkan untuk budidaya ikan kerapu dan juga udang. Ya, jadi nanti teman-teman juga bisa melihat berbagai jenis budidaya yang ada di kantor NASA. Bukan cuma 1, 2, tapi banyak ya. Bahkan nanti yang di tambak ya, yang kemudian itu payau, kita coba terapkan di sini, tentunya dengan menggunakan teknologi NASA. Baik, mitra NASA dimanapun berada, kita langsung saja ya, kita melihat, karena tema pagi hari ini kita di perikanan dulu ya, karena beberapa kolam memang sudah berjalan. Kita akan melihat langsung kolam-kolam yang sudah kita budidayakan ya. Ayo teman-teman, bisa kita lihat mulai dari kolam pertama, yaitu ikan lele. Nanti saya coba siapkan sampling ya. Nanti teman-teman bisa lihat juga cara pemberian pakan dan juga sampling ikannya ditimbang. Baik, silahkan bisa ke kolam dulu. Timbangan, Pak. Jaring. Jaring ngendi karo baterai kowe? Kok berubah? Oke. Ya, teman-teman bisa lihat dulu. Ya, itu adalah ikan lele ya. Kita budidayakan yang sebelah kolam satu ini memang dengan sistem yang tradisional ya. Jadi air mengalir ya, air mengalir. Kemudian nanti ikan budidaya dengan air yang terus mengalir. Kemudian ini nanti sirkulasi air keluar di kolam terminal. Ya, ini kita isi sebanyak 1.500 ekor ya, 1.500 ekor ikan lele dengan kolam diameternya 3 meter ya, dengan kolam diameter 3 meter. Kemudian lanjut ke sebelahnya, ini masih ikan lele ya. Ini memang kemarin kita bedakan ya dengan menggunakan aerator. Saat ini sedang diistirahatkan terlebih dahulu. Nah, kemudian kepadatan tebarnya sama 1.500 ekor dengan diameter 3 meter ya. Lanjut teman-teman, kita bisa ke sini ya. Kemudian di sini ada ikan nila ya. Nah, ini ada ikan nila luar biasa, sehat, aktif ya. Ini kita tebar kurang lebih sebanyak 500 ekor dengan diameter 3 dan menggunakan aerator ya, aerator yang terus hidup, karena untuk ikan nila ini memang cocok sekali apabila dibudidayakan secara bioflok ya, secara sistem bioflok. Sehingga nanti kita ada yang memang intensif bioflok, kemudian ada yang semi intensif ya dengan kolaborasi gabungan. Jadi tetap ada oksigennya, tetap ada teknologi NASA-nya, pengendali untuk dekomposisi kotoran, pakan sisa. Kemudian juga sirkulasi air bersih juga terus ada ya, baik dari intensif, yang semi intensif, dan juga nanti tradisional kita bisa terapkan. Kemudian ini yang kita belum lama masukkan ya, kurang lebih masih 4 hari 5 hari. Ini adalah kolam ikan patin ya. Kemudian ada 2 kolam lagi yang sudah kita siapkan untuk budidaya ikan kerapu dan juga udang. Baik teman-teman dimanapun berada, sebelum kita berikan pakan ya, campurkan dengan Viterna dan juga dengan larutannya. Ini sambil menunggu, kita akan nanti sampling ya. Kita akan sampling berapa bobot ikan lele yang sudah dibudidayakan selama 1 bulan ya. Sebelum kita sampling, kita campurkan dulu, karena dalam proses pencampuran pakan ini perlu kita diamkan ya, kurang lebih 5-10 menit untuk Viterna meresap di pakan ini ya. Kita aplikasikan di sini dengan cara dicampurkan kepada spray ya, baik spray seperti ini. Teman-teman kalau pengen lihat langsung ya, ini saya tambahkan lagi. Nah, ini saya tambahkan lagi Viternanya. Nah, ini oke ya. Jadi di sini perbandingannya itu 1:1, Viternanya 1, kemudian airnya juga 1 ya. Oke,
Ini masih ada. Iya. Nah, ini kita sudah siapkan pakan sesuai dengan porsinya ya. Nah, ini kurang lebih sudah diberikan pakan sampai dengan 7 ons untuk ikan lelenya sekali pemberian pakan. Nah, ini kita spraykan saja seperti biasa, kemudian diaduk rata ya, aduk rata, biarkan dia meresap. Nah, ini ya. Terus nah, ini secukupnya ya, karena memang kita nanti takarannya itu kurang lebih 1 tutup botol Viterna itu bisa untuk aplikasikan pakan kurang lebih sebanyak 3 kg. Ya, ini sudah cukup, sudah tercampur ya. Kita diamkan terlebih dahulu. Ya, sehingga dalam satu periode kolam budar seperti ini cukup kurang lebih 3 sampai 4 botol Viterna. Ya. Ini luar biasa sekali, teman-teman bisa alokasikan ya. Untuk satu kolam itu bisa kurang lebih 3 sampai 4 botol Viterna sampai dengan periodenya selesai. Nah, sekarang kita sampling ya. Kita coba ambil ikan lele. Ya. Ambil ikan lele, kita sampling 1 ekor atau beberapa ekor untuk teman-teman bisa bandingkan di tempatnya masing-masing ya. Oke. Ini kita siapkan timbangan. Ya. Nah, ini kita siapkan timbangan. Kita ambil ya, acak ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Nih, ikannya sudah luar biasa aktif sekali. Ya. Ini tinggal dijaring pun sebenarnya sudah bisa panen dan bisa dapat banyak ya. Nih. Oke ya. Kita sampling beberapa ekor. Nah, ini banyak sekali. Kita ambil beberapa saja, kita kurangi. Ya. Kita kurangi. Nah, ini kurang lebih berapa ekor ya. Kita masukkan ya ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Tadi sudah diter ya, sudah 0 ya, teman-teman ya. Nah, ini sudah kita masukkan di sini. Oke. Ini sebanyak 4 ekor. Ya. Nah, ini sudah 114 gram. Ya. 1 2 3 4 5 ekor ya. Teman-teman bisa lihat ya, 5 ekor di sini, ada 5 ekor ikan lele ya. 5 ekor ikan lele kurang lebih 114 gram dibagi 5 ekor kurang lebih sudah hampir 25 gram ya. Ya, sekitar 20 sampai 25 gram per ekornya ya. Kita masih kondisi yang normal. Ini sudah kita kembalikan ya. Dalam waktu kurang lebih 1 bulan sudah sampai 25 gram ya. 25 gram dengan pakan yang kita berikan baru kurang lebih 1,5 sak atau sebanyak 30 kg. Ya, kita masih pakai pakan 1 sak itu isi 20 kg. Ya. Kalau isinya 1.500 ya, ini teman-teman bisa hitung pelan-pelan ya, coba ya. Misalnya nggak usah banyak-banyak deh, 20 gram aja ya. 20 gram dikali 1.500 ya, itu isinya sudah 30 kilo ya, udah 30 kilo. Tadi kan lebih ya, kalau 25 gram dikali 1.500 15 kali 25 ya, nanti berapa itu ya, berarti sekitar 45 kilo ya. 15 kali 25 sekitar 35-an ya, 35 kilo ya. Oke, 37.500 ya. 37 kilogram 500. Nah, itu coba Mas Hasbi dibantu dibagi coba. Habis pakan kurang lebih sebanyak 30 kilogram. Ya, 37,5 30 Mas, 30 dibagi 37,5. Itu kita dapat nanti FCR-nya. Ya. Oh, 0,8 ya. Jadi baik, memang kondisi seperti ini kita harapkan bisa menghemat pakan. Jadi FCR 0,8 artinya 0,8 gram yang kita berikan itu bisa menjadi 1 kg bobot badan.
Ya, jadi kalau harga pakannya sekarang 14.000 ya, 14.000 kan, anggapnya 1:1 14.000, teman-teman bisa jual sekilo ikan lele 18.000 misalnya atau 20.000. Berarti kan ada selisih keuntungan 6.000 rupiah. Ya, itu per kilo, tinggal dikalikan kalau 1 kintal berarti 600.000 ya. Jadi potensi keuntungan dalam satu kolam ini per 1.000 ekor kurang lebih sekitar 300 sampai 500.000. Nanti kita lihat dengan ini seperti apa. Insya Allah itu akan bisa menjadi berkali-kali lipatnya. Nanti akan kami siarkan lagi ya, atau live-kan lagi pada saat proses pemanenannya. Ya, itu untuk ikan lele ya. Kita lihat, coba kita ke sebelah, ke samping, ke ikan nila ya. Nah, ini juga, ini tebaran sama ya, tebaran sama. Kemudian untuk ikan nila kita lihat lagi. Nah, ini danol. Oke ya. Nah, ini ikan nila kita ambil acak juga. Tuh. Oh, susah ternyata. Tunggu ya, teman-teman ya. Nah, ini coba nih. Tidak semudah lele memang kalau untuk nila ya. Nah, tahu dia tuh, lari tuh. Oke, nanti sembari kita persiapkan pakannya, nanti kalau memang bisa kita sampling ya, kita tangkap ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Oke, sebetulnya itu mudah ini, biasanya gampang. Oke ya, nggak apa-apa, nanti kita bisa sampaikan lebih lanjut pada saat sesi selanjutnya. Oke, ini pakan tadi ya, pakan tadi sudah kita siapkan. Kita coba berikan dulu ya ke kolam lele yang pertama, kolam yang terpal pertama. Nah, ini seperti apa nafsu makannya, responnya, karena ini pakan termasuk kita berikan intensif, dan tadi pagi pun sudah kita berikan pakan. Nah, masih mau makan dan luar biasa ini. Kalau kita berikan pakan, hati-hati ya, jangan deket-deket muncrat. Nah, ini ya, dia masih nafsu makannya baik, masih tinggi. Nah, luar biasa sekali. Dari 1.500 ekor sudah terlihat ginuk-ginuk daging ya. Ini padahal umurnya baru belum genap 1 bulan ya, tanggal 29. Tanggal 29. Sekarang baru tanggal 24. Oke ya. Itu kemudian coba kita lihat yang sebelahnya. Ini dia kita lagi proses treatment ini memang karena kondisi air dan kolam ini penyesuaian ya antara tradisional dengan intensif, sehingga kemarin ketika diberikan aerator itu dia masih proses penyesuaian, sehingga ini nanti kita masih treatment khusus dengan pemberian Tanoginasa yang dilebihkan ya, untuk mempercepat proses pembentukan vlog yang ada di kolamnya. Lanjut kita ke ikan nila. Nah, ini dia sudah mendekat. Nah, langsung makannya juga baik, tinggi. Ini tadi pagi kita sudah berikan ya, jam 8 pagi. Nah, jam 8 pagi masih diberikan, dia sudah minta lagi. Ini sedang, coba ini sudah mulai mau belum dia. Nah, ini yang untuk patin ya. Nah, ini dia masih penyesuaian juga karena masih umur 3 hari. Sehingga pakan belum kita berikan secara full, hitungan maksimal. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini ya, kelihatan ciprat-cipratannya. Oke, sampai sini silahkan. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan. Kalau mungkin sudah ada, monggo ya. Jadi kita balik aja ke sana. Oke, biar backgroundnya kembali ya. Nah, kelihatan. Oke. Jadi yang kita lakukan di sini
dengan pemberian Viterna ini memang kita campurkan ke pakan ternaknya, pakan lelenya, pakan ikan nilainya. Semuanya kita campurkan dengan menggunakan Viterna. Dan dalam tong ini adalah larutan fermentasi, ya. Dari apa? Dari larutan tangguh, kemudian ada ton juga dan POC Nasa, ya. Nanti ditambahkan dengan tetes tebu, ya, atau molase. Nah, dengan perbandingan kurang lebih ini luasnya atau volumenya adalah 150 liter, tangguhnya 2 botol, ton K ini juga 2 botol, ya. POC 1 liter. Ya, POC 1 liter, molasses juga 1 liter. Kita masukkan, kemudian nanti proses fermentasi terjadi dan rutin kita berikan seminggu sekali di kolam bundar ini. Ya, jadi teman-teman kalau ingin menyiapkan terlebih dahulu kolamnya, jangan buru-buru ditebar ikannya. Tapi ketika air sudah masuk, kita lakukan penebaran larutan fermentasi Nasa ini, ya. Untuk apa? Untuk menciptakan ekosistem air kolam yang baik. Sehingga kualitas air menjadi baik, menjadi normal, dan ikan tumbuh dengan maksimal. Ya, jadi teman-teman mitra Nasa dimanapun berada, itu ya kurang lebih awalan dari kita perkenalan ya mengenai showroom agrokompleks yang ada di Nasa ini. Jadi ada perikanan dan juga nantinya ada pertanian, yaitu greenhouse dengan tanaman melon, maupun nanti akan berkembang juga ke tanaman lainnya. Bisa jadi sayuran, bisa jadi tanaman hias, dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Silahkan teman-teman di manapun berada, mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo ya, silahkan. Nah, ini masih mau minta makan dia ini. Nah. Nah. Oke ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti luar biasa sekali, kita ada aplikasinya di kantor Nasa dan juga ada tematik rutin ya, tematik rutin, sehingga nanti bisa praktek juga langsung di sini. Silahkan nanti dengan mitra, dengan calon mitra, dengan konsumen, atau ingin yang mau praktek langsung. Gimana Pak cara aplikasi Viterna misalnya untuk pakan ikan? Nah, ini nanti kalau ingin langsung praktek, kita bisa langsung jalan ke sebelah, ke kantor, kemudian kita praktekkan, langsung diberikan ke ikannya. Dan alhamdulillah ikannya sehat-sehat. Tadi kita sempat sampling 114 gram dari 5 ikan ya, atau sekitar 20 gram lebih ya, atau sekitar berapa? 23-24 gram. Artinya kalau kita konversi ke FCR tadi, ke pakan tadi, itu kurang lebih 0,8 ya, karena pakannya baru habis 1 sak lebih ya, 1 sak lebih sedikit, belum genap 2 sak ya. Itu luar biasa sekali, pakan hemat, ternak normal, bahkan kualitas ikannya baik, tinggi, sehingga nanti panennya juga insya Allah hasilnya meningkat luar biasa. Begitu teman-teman, monggo kalau ada yang ingin diskusi, tanya jawab, sudah ada atau belum, silahkan ya. Oke. Atau ada yang ingin lihat ini ya campurannya. Nah, ini bisa sini dulu nih. Nah, ini ada tangguh Viterna, kemudian ada ton ya. Ini kita jadikan satu menjadi satu tempat. Nah, ini ya, di dalam tong ini adalah larutan fermentasi. Oke. Pertanyaan dari Ibu Citra Anissa Wahyuni. Ya. Tadi Mas minta diulang tadi untuk fermentasi campurannya apa aja ya? Oke. Dalam larutan fermentasi air kolam, nah ini kita sebetulnya tidak berbeda dengan yang dilakukan di tambak ya, di air payau. Kita fermentasi terlebih dahulu dengan tangguh ya. Tangguh ini 2 botol ya, atau 2 liter. Ini dalam tong, jadi dicatat dulu ya Bu Citra ya. Tong 150 liter air ya. 2 botol tangguh
2 botol tonka ya, 2 botol tonka atau setengah kilo. Kemudian POC NASA 1 liter ya. Kemudian kita masukkan juga di dalamnya ada Viterna 1 liter atau 2 botol ya. Dan satu lagi ada tetes tebu atau molasses 1 liter juga. Ya, sehingga yang dominan di sini adalah bakteri dari tangguhnya ya, probiotik dan dekomposernya. Sehingga dalam tong ini nanti bisa menciptakan larutan ya, larutan induk yang memang hebat sekali dengan larutan tangguh yang bakterinya sangat beragam dan bermanfaat baik untuk kolam dan lingkungan, sehingga bisa menciptakan pakan alami. Ketika ikan itu belum ditebar, pakan alami sudah tumbuh. Kemudian per setiap 7-10 hari sekali kita tebarkan lagi dengan dosis di kolam ini sebanyak 5-10 liter ya. Untuk awalan tadi 10 liter, untuk budidaya 5 liter. Nanti terus naik berkala seiring dengan berkembangnya ikan ya. Semakin besar ikan, limbahnya makin banyak ya, kotorannya makin banyak, dan juga pakan sisanya juga makin banyak. Sehingga perlu banyak juga yang mendekomposisi, menjaga lingkungan airnya tetap sehat. Sehingga kurang lebih nanti dalam tong ini bisa cukup untuk 2 kolam itu cukup ya. 2 kolam cukup sampai dengan budidaya kurang lebih selama 2 bulan. Untuk ikan lele 50-60 hari. Ikan nila ini kita targetkan 3 bulan sudah panen ya. Sehingga nanti bocorannya ya 1 Oktober kita sudah ada proses pemanenan ya. Jadi silahkan teman-teman nanti berkunjung ke kantor. Ada yang baru di kantor NASA, dan itu untuk siapa? Untuk kita semuanya, mitra-mitra NASA dimanapun berada. Gitu Bu Citra ya. Oke. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan ya. Jadi silahkan bebas. Kita ada waktu sharing pagi hari ini di showroom perikanan ya. Perikanan NASA dalam hal ini adalah ikan lele, ikan nila, ikan patin, dan insya Allah nanti dilanjutkan juga sedang kita siapkan ikan kerapu dan udang ya. Jadi di selatan kantor pusat NASA itu ada yang baru, yaitu showroom agro kompleks. Begitu teman-teman dimanapun berada ya. Kalau untuk pakan saya rasa mudah sekali cara aplikasinya. Viterna campur ke air, ke pakan ini. Kemudian untuk mempermudah agar dia tercampur terlarut dengan rata, kita gunakan spray ya. Kita gunakan spray ini, diberikan secukupnya sampai dengan dia rata. Kurang lebih 1 tutup bisa untuk 3 kg ya, 3 kg pakan. Sehingga nanti disesuaikan sekali pakan itu berapa gram ya. Silahkan teman-teman yang ingin ditanyakan boleh ya. Misalnya Pak, berapa pakannya per hari, atau kenapa harus ada atapnya, kenapa harus dikasih paranet dan lain sebagainya ya. Kalau memang ingin ditanyakan silahkan. Oke, ya ini ada pertanyaan live ya, langsung dari yang langsung menyaksikan di sini. Yaitu fungsi Viterna untuk pakan. Kenapa harus kita berikan Viterna untuk pakan ikannya? Ya, ini penting karena apa? Karena dalam proses budidaya, pakan itu menjadi faktor utama yang sangat penting untuk biaya pengeluaran atau biaya produksi. Sehingga bagaimana caranya kita bisa cari pakan yang hemat ya. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana caranya pakan ini banyak diserap oleh ikan sehingga tidak menimbulkan limbah kotoran yang nantinya juga terakumulasi di air kolam sehingga menjadi zat yang berbahaya ya. Pertama tadi bagaimana cara pakan biar menjadi hemat. Kemudian kedua, biar banyak diserap oleh ikan sehingga tadi FCR dan juga tidak menimbulkan limbah di air kolam. Bagaimana caranya? Kita punya teknologi ya, yaitu Viterna. Ya, ini dengan teknologi luar biasa, tentunya juga dengan formulasi yang hebat serta sudah berizin ya, resmi. Tentu ini suatu prestasi buat teman-teman dimanapun berada. Sudah tidak perlu khawatir, ragu dengan aplikasi dari Viterna ini ya, bahwa sudah teruji untuk semua komoditas peternakan dan perikanan, sehingga itu bisa mendapatkan hasil yang baik untuk kolam ikan kita.
ya. Kalau ingin kita detailkan, tentu kita punya yang namanya 3K ya, di kuantitas, kesehatan ya, kemudian ada di kualitas. Nanti kita lihat juga hasil panennya seberapa ya, tentu itu kuantitasnya. Kemudian hasil penghematan pakannya berapa banyak. Kemudian dari segi kualitas ikannya, kita juga nanti bisa bedah ya, kita lihat kualitas ikannya seperti apa, dagingnya, kemudian posturnya, kepalanya, kecil atau besar, dan lain sebagainya kita bisa lihat. Kemudian kalau dari segi kesehatan, tentu dari 3 kolam ini kematiannya masih sangat minim ya. Bahkan kalau diakumulasi tidak ada kematian lah. Karena memang dari segi penebaran pun biasanya memang ada turahan ya, baik segi kelebihnya bibit, kemudian juga dari sistem budidaya yang memang itu menjadi sangat wajar untuk kematian ya. Untuk kolam yang pertama itu baru 2 ekor ya yang mati ya. Kemudian sebelahnya ini ada 1, dan sebelahnya ini ikan nila ada 4 ekor ya, sehingga itu anggap saja itu sebagai bonus lah, bonus, sehingga itu bisa untuk evaluasi kita kenapa mati, walaupun cuma 1 ya tetap kita catat ya. Tapi itu luar biasa sekali, sampai umur segini baru ada kematian sebanyak, kalau di total dari semua ini masih di bawah 10 ekor ya, atau jauh dari 5%, angka 5% atau batas dari biasa yang terjadi di lapangan. Seperti itu ya, mitra nasa dimanapun berada, fungsi dari Fiterna untuk pakan ikan ya. Sudah kelihatan ya tadi ya ikannya ya. Jadi kita bisa lihat apa, lele tadi sudah kelihatan. Digoreng pun sudah mungkin udah kerasa itu apa namanya, dagingnya dan lain sebagainya. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan oleh teman-teman dimanapun berada? Ini masih mau dia. Ya. Bisa nggak ya? Lompat. Masih susah ini kita jaring, baik secara halus dan coba ya. Beda dengan ikan lele ya, ikan lele langsung dia sut. Karena memang dari segi kepadatan ikan itu tadi ya, lele kita bisa tebar 1.500 bahkan 2.500 pun mampu bisa di kolam terpal seperti ini. Tapi kalau untuk ikan nila memang dia lebih rendah ya, dari segi kemampuan hidup, daya dukung lahan yang sekian ya, dia bisa kurang lebih per meter kubiknya sekitar 100 sampai 150 ekor ya. Kalau kita hitung diameter 3 dengan ketinggian air 1 meter kurang lebih 7 meter kubik ya, atau 7.000 liter, itu bisa maksimal kurang lebih 700 ekor ikan nila. Kalau ikan lele bisa sekitar 2.000-an lebih ya. Jadi seperti itu teman-teman dimanapun berada. Oke. Kita sudah dapat ya 1 ekor ikan lele, ikan nila. Kita akan sampling bobotnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ditater dulu. Ini ikan nila ya. Ini belum ada 1 bulan. Kita beli dari memang dari ukuran yang agak besar, gelondongan ya. Ini ya. Nih ikan nila sehat. Kita timbang ya, kita sampling. Nah, ini bahkan sudah di angka 22 gram per ekornya. Kita targetkan 3 bulan ke depan itu sudah 1 kilo isinya, kalau nggak 3 ya minimal 4 lah. Kalau bisa 2 akan bagus sekali ya. Kurang lebih 22 gram ya. Ini silahkan nanti kalau ke kantor NASA ini nanti bawa plastik ya, bisa dibawa pulang ya. Jangan lupa ada hitungannya tapi bayar belakangan, oke? Ya. Bayar dengan 1 ton Fiterna nggak apa-apa deh ya. Ini bawa pulang boleh ya, bawa plastik besok. Seperti itu teman-teman. Oke. Luar biasa, sehat, aktif ya.
Ada lagi yang ingin ditanyakan atau mungkin cukup seperti itu dulu ya. Awalan kita sharing mengenai showroom perikanan. Insya Allah ini sebelah GH juga akan segera kita selesaikan juga atau segera rampung dalam bulan ini ya. Insya Allah bulan depan sudah mulai budidaya, entah di pertengahan ataupun mungkin di akhir, sehingga nanti bisa mulai tanam dan panen di 1 Oktober ya. Ada apa di 1 Oktober? Nantikan setelah pesan-pesan yang lewat setelah ini. Oke, demikian ya. Terima kasih mitra Nasa dimanapun berada. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa diterapkan, bisa diaplikasikan ya, diadopsi, modifikasi, dipraktikkan langsung silahkan. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk teman-teman sekalian. Demikian, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan terus semangat pagi.